cukup untuk dibawa pulang. Ini dia nih hasil tangkapan kita hari ini. Segini kalau buat saya lumayan banyak. Karena memang ombaknya yang besar, gak mudah nyarinya. Tapi ini mau kita masak atau? Kita masak. Dimasak? Iya Pak. Aduh. Jika berbicara masalah kuliner, maka kaum wanita memang sudah ahlinya. Di tangan mereka lah semua hasil buruan kami akan diolah. Sebelum diolah, tempenyol harus dicuci bersih. Tak perlu dikupas kulitnya, cukup dengan membuang sisa-sisa pasir yang masih menempel di balik cangkang. Tak perlu bumbu yang rumit. Cukup tambahkan bawang, cabai, gula, merica, dan kecap sebagai bumbu dasarnya. Ini kenapa alasan nih tempenyol ini cangkangnya nggak dibuka? Karena dagingnya kecil-kecil. Tuh. Jadi kalau dibuka cangkangnya dia hancur. Jadi lebih baik kalau ngegoreng tempenyol sama cangkangnya. Rasanya sama kayak kepiting. Sedap. Kandungan komposisi gizi hewan tempenyol atau undur-undur laut cukup tinggi. Terdiri dari mineral besi, tembaga, lemak, dan protein. Bahkan kandungan omega-3 hewan ini lebih fantastis bila dibandingkan udang, lobster, dan beberapa jenis kepiting. Omega-3 sering disebut makanan super kaya karena dapat membantu melawan penyakit jantung, mencegah penyakit stroke, serta membantu perkembangan janin. Namun tentu saja semua ini harus diikuti dengan pola hidup dan makan yang sehat. Namun bagi orang dengan tingkat alergi tinggi harus berhati-hati mengkonsumsi tempenyol. Kadar protein yang tinggi dalam hewan ini dapat memicu reaksi alergi yang ringan hingga berat. Memang di mana ada kemauan pasti akan ada hasil yang baik. Kayak ini semua nih, makanan sama minumannya gratis, sehat. Karena mereka mau menjaga lingkungannya dengan baik. Nih, inilah hasilnya semuanya. Minum, Mbak. Ya. Iklim tropis khas Indonesia menjadi surga bagi tumbuhan yang dikenal sebagai penghasil biji air mata dewa. Tanaman ini tumbuh dengan banyak sekali mitos yang ternyata berbanding lurus dengan khasiatnya. Inilah pohon jenitri yang begitu terkenal. Tanaman yang tumbuh baik di Indonesia ini juga tersebar di kawasan Asia lainnya seperti India, Nepal, Sri Lanka, dan Malaysia. Gila, ini tinggi banget nih pohon. Tuh. Posisinya curam banget, lihat. Saya takut banget. Apa sih yang mau mereka cari? Di desa Besuki, dahulu tanaman jenitri adalah pohon liar yang tak memiliki nilai. Namun dengan banyaknya pencari biji jenitri dari pengunjung yang datang ke desa mereka, kini desa Besuki terkenal sebagai salah satu sentra penjualan biji jenitri di daerah Kediri. Yang dicari sama bapak sampai ke atas tuh, tinggi banget pohonnya. Ini dinamainnya jenitri, jenisnya perdu-perduan, kayak anggur ya. Yang di atas sih enak mengutin, goyang-goyang, jatuhnya ke bawah.
Saya sih cuma berani mungutin aja, nggak berani naik ke atas. Pohon jenitri liar bisa mencapai tinggi 20 hingga 30 meter. Di alam, pohon jenitri dikenal sebagai pohon pelindung karena kemampuannya untuk menghisap polutan. Sebatang pohon jenitri yang terawat dengan baik bisa menghasilkan setidaknya 5.000 hingga 6.000 butir pada panen perdana untuk kemudian dijadikan kerajinan tangan bernilai tinggi. Setelah tadi saya nyari-nyari sama Bapak mengutin di bawah, dapatnya cuma segini. Tapi segini banyak nggak Pak? Kalau buat Bapak, buat orang yang suka ambil di sini segini cukup? Ya banyak. Cukup. Ini udah cukup, kita bersihin ya. Yuk. Biji jenitri kerap diburu para kolektor dan penggemarnya termasuk penganut agama Hindu. Bagi mereka, biji jenitri diyakini sebagai rudraksa atau air mata dari Dewa Shiva. Biasanya biji direbus berulang kali dan ditambahkan kulit kayu mahoni sebagai pewarna alami. Nih, buah jenitri yang udah direbus. Fungsinya ini nih, bikin lunak. Wih, nih dibedain kalau misalnya sama yang tadi. Belum direbus, kerasnya minta ampun. Kalau misalnya udah direbus, sedikit lebih lunak. Tapi yang bikin unik, nanti proses pelepasan buah dari bijinya. Yuk. Berdasarkan penelitian dari Departemen Teknologi Kimia Universitas Mumbai, biji jenitri memiliki kandungan unsur kimia yang mendatangkan manfaat baik bagi tubuh seperti kalsium, besi, magnesium, mangan, dan fosfor. Rasanya sakit. Kayak direfleksi. Nih, bentuk bijinya nih, teksturnya nggak rata. Ini yang bikin kaki saya sakit. Yang dicari dari tadi ini ternyata nih, bijinya. Tak hanya itu, dalam kajian fisika, biji jenitri terungkap dapat mengirim sinyal bioelektromagnetik ke dalam tubuh, sehingga dapat memicu kinerja sistem otak pusat yang menyebarkan rasa rileks ke seluruh tubuh. Tak heran jika untayan biji ini banyak sekali digunakan sebagai media bantu terapi untuk mengontrol tekanan darah, stres, hingga penyakit mental. Melonjaknya permintaan jenitri di desa Besuki tidak serta-merta menjadi monopoli beberapa orang saja. Di sini semua warga memiliki peran dalam memproduksi dan mendistribusikannya. Dalam proses finishing, harus diperhatikan keutuhan garis-garis tekstur biji jenitri atau yang disebut garis muhinya. Karena kualitas biji jenitri yang baik ditentukan dari ukuran dan banyaknya garis-garis muhi. Pengerjaan dari kerajinan dari biji ini sebenarnya dilakukannya berkelompok ya Pak ya di sini. Ya. Jadi kalau misal bikin kerajinan kayak begini nih, gelang, satu gelang ini bisa menghidupi satu kampung, begitu. Ya. Katanya si Bapak udah sampai Hongkong nih penjualannya. Ya. Bapak udah sampai Hongkong belum? Belum. Belum pernah? Belum. Tapi ininya udah nyampe Hongkong? Sudah. Yang bikinnya aja belum ke Hongkong. Kapan ke Hongkongnya Pak? Gak tahu. Amin. Amin Pak. Siapa tahu bisa jualan di sana. Enggak apa-apa, Mbak. Ya udah kali aja jatuh. Mas, oke.
Udah dipegang saya nih, Mas. Jelajah hutan menggunakan sepeda menjadi kegiatan rutin para penggemar downhill di kota Kediri. Hampir setiap bulan, anak-anak muda ini mengasah kemampuan mereka untuk bermanuver di atas roda 2. Jadi tak heran jika Kediri turut melahirkan atlet-atlet muda yang tangguh di atas kayuhan pedal sepeda. Untuk menekuni downhill, keberanian saja tidaklah cukup. Kemampuan untuk membaca dan menguasai medan menjadi salah satu tips penting yang harus dikuasai para penggiat olahraga ekstrim ini. Wow. Oke, ini mereka keren banget nih. Saya mau nemuin mereka di bawah. Semoga mereka masih baik-baik aja ya. Yuk. Banyaknya resiko yang muncul ketika bermain sepeda downhill menjadikannya sebagai salah satu cabang olahraga yang memerlukan keamanan tingkat tinggi. Hal ini berkaitan dengan lokasi medan yang harus dilalui pemain downhill berupa trek rumput, bebatuan, hingga tanah berlumpur. Keren kalian. Mbak, sini mbak. Ini sepuh ya? Sesepuhnya. Tuh Masnya luka-luka. Masnya ada luka nggak? Ini kemarin jatuh kena pohon. Ini juga ya? Tuh ya. Nih, yang udah ahli aja luka nih, Masnya juga lihat. Tuh, di hidung. Ini bukan luka mbak. Bukan luka, apa itu? 100.000. Tuh ya, kelihatan yang udah safety aja lukanya masih begini. Nih, harus banget nih. Nah ini gunanya helm ini. Sama pakai apa Pak? Yang buat itu? Di dada? Oh, body protector. Itu penting banget ya kalau misalnya. Kalau misalnya nggak pakai safety begini, nggak kebayang badan kita jadi apa ya Pak? Iya. Jadi remuk. Parah. Minimalisir sih. Parah. Emang gede-gede bannya ya? Iya, mbak nyobain aja. Nanti apa pakai protektor teman-teman, wadah teman-teman nggak apa? Ada nih alat-alatnya, safety-nya. Nyoba. Ayo. Saya ditantang buat nyoba. Saya mau nyobain. Mau. Yang mana sepedanya nih yang bagus nih? Yang paling mahal yang mana nih? Yang ini. Selain perlengkapan keamanan yang melekat di tubuh, bermain sepeda ekstrim juga membutuhkan banyak hal yang harus diperhatikan. Seperti posisi berdiri, duduk, teknik handling, dan juga riding. Selain unsur penguasaan teknik dalam berkendara, fokus dalam penglihatan selama melintasi jalur juga menjadi penentu utama keberhasilan melewati tantangan trek. Nah ini, bedanya sepeda downhill sama sepeda yang biasa bisa kelihatan. Dari forknya dia lebih panjang. Ini fungsinya buat meredam kalau misalnya ada benturan ya di depan. Loncat di depan. Bannya juga kelihatan tuh lebih gede. Ya Mas. Sama aku ngeliat ini. Nah, ini apa namanya Masnya? Ini rail shock. Nah, dari rail shocknya juga dia lebih panjang. Biar kalau misalnya ada benturan yang ke bawah begitu, dia lebih kayak per gitu. Ya. Lahir sebagai cabang olahraga khusus mountain biking, downhill merupakan cara bermain sepeda yang memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Trek downhill biasanya berupa lintasan alam dengan kontur menurun. Sesekali pemain downhill melakukan drop off atau lompatan dalam turunan yang dibuat lebih tinggi, sehingga mampu menghasilkan atraksi lompatan yang memukau. Hanya orang yang memiliki skill tinggi dan keberanian khusus bisa melakukan beragam manuver dalam trek. Wah. Olahraga ini sih buat yang ahli. Kalau saya sih berani juga sih, tapi bohong. Saya beraninya yang gampang-gampang aja treknya nih Mas. Ada yang lebih gampang dari ini nggak? Mau lagi dong. Sekali lagi dong.